Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir dalam event morning briefing pada bulan November. Jadi ini morning briefing pertama di bulan November. Nanti akan ada agenda morning briefing lainnya dalam bulan yang sama. Dan untuk spesifik tema kita hari ini yaitu terkait bagaimana kita menghadapi SP2DK, dan salah yang kedua adalah terkait tema super deduction facility. Di sini ada update terkait adanya penerbitan PMK 153 2020. Oke. First agenda kita akan memulai dari how to deal with SP2DK. Jadi kalau kita ingat terkait SP2DK, ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam hal ini merupakan sebuah langkah langkah awal sebelum memasuki proses pemeriksaan pajak. Jadi mungkin Bapak Ibu juga telah mengikuti event morning briefing yang dilakukan pada periode sebelumnya, yaitu terkait current development on SP2DK ya di bulan Oktober kemarin. Nah, ini merupakan tindak lanjut atau rangkaian terkait SP2DK untuk lebih menekankan bagaimana kita menghadapi atau merespon SP2DK yang diterima oleh setiap wajib pajak. Karena pada dasarnya mengikuti perkembangan saat ini, DJP sedang menggalakkan insentif pajak dalam masa pandemi ya. Jadi di sini memang DJP sedang berusaha untuk mempertahankan sebagai fungsi reguleran untuk negara ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di lain sisi tetap DJP juga harus menjalankan fungsi budgeter. Jadi inilah mengapa SP2DK merupakan salah satu respon DJP untuk meningkatkan budgeter. Tapi kita perlu garis bawahi bahwa SP2DK ini merupakan surat yang sifatnya adalah dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut. Jadi karena sifatnya dugaan, artinya masih ada proses diskusi ataupun pembuktian dari wajib pajak bahwa apakah sudah terpenuhi kewajiban perpajakannya ataupun memang belum gitu. Jadi karena sifatnya dugaan, kita perlu adanya tindak lanjut berupa diskusi maupun tadi pembuktian dari dokumentasi yang dimiliki oleh WP. Nah, sebagaimana yang diterangkan pada sesi sebelumnya juga sudah diterangkan bahwa sumber data SP2DK DJP ini bersifat internal, data yang sifatnya dari dalam instansi DJP maupun di luar, yaitu eksternal. Jadi data internal di sini sumbernya banyak ya, bisa dari sistem informasi DJP yang mempunyai, yaitu bisa melalui APROWEB yang dimiliki sampai saat ini ya. Di sana juga ada informasi terkait kewajiban ataupun data-data yang diperoleh dari wajib pajak sendiri ya. Jadi DJP sistemnya karena
di Indonesia ini self assessment sistem yang berlaku, maka setiap wajib pajak pasti menyampaikan dokumen-dokumen perpajakan kepada DJP sendiri. Nah, dari data-data yang diterima tersebut akan diolah lebih lanjut dalam sistem informasi DJP ataupun dari APROWEB yang dimiliki oleh DJP. Dan yang kedua bisa dari eksternal, yaitu dari internet, dari misalkan DJBC. Nah, hal-hal dari eksternal bisa dari asosiasi juga bisa. Nah, ini merupakan sumber data yang digunakan. Nah, kemudian yang harus diketahui oleh wajib pajak, poin penting lainnya adalah terkait jangka waktu. Jangka waktu menanggapinya ini diberikan 14 hari setelah tanggal dikirim atau disampaikan secara langsung. Jadi memang kalau dilihat waktunya sangat sedikit ya, kalau isu yang ada di SP2DK itu banyak yang ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi oleh DJP. Jadi waktu ini 14 hari secara aturan bisa diperpanjang ya, tapi perpanjang juga melalui persetujuan dari kepala kantor. Jadi itu terkait jangka waktu pelaksanaan untuk menanggapi SP2DK tersebut. Nah, kalau kita bicara SP2DK ini apakah terbitnya hanya satu kali dalam 1 tahun pajak? Nah, kalau secara aturan ini memang memberikan mandat kepada DJP itu bisa diterbitkan lebih dari 1 kali. Jadi mungkin terkait isu yang berbeda, tapi dalam pelaksanaannya bisa saja atas SP2DK itu nanti pada saat kunjungan atau visit dari AR maupun seksi kasih konsultasi dari KPP terkait itu menambahkan isu-isu yang ada. Jadi itu memang bisa terjadi dalam proses penyampaian SP2DK tersebut. Nah, kalau kita poin penting terakhir yang mungkin harus kita garis bawahi adalah dari SP2DK ini penyelesaiannya sebenarnya produknya apa gitu. Nah, kalau kita lihat dari aturan sebenarnya tidak ada produk hukum ya. Di sini baik itu berupa SPP maupun SKP sebenarnya atas proses SP2DK. Namun dalam hal ini DJP melalui AR ataupun melalui satuan yang terkait untuk pelaksanaan pengawasan tersebut nanti akan memberitahukan bahwa WP atas isu pajak ini belum terbukti belum memenuhi kewajibannya, maka dari AR ataupun KASI menyarankan untuk melakukan pembetulan SPT tersebut dilanjutkan dengan yaitu proses pelunasan pajak yang seharusnya terutang. Jadi saran jika belum terbukti belum dipenuhinya kewajiban pajak hanya melalui proses pembetulan dan pelunasan atas kurang bayar dari proses pembetulan tersebut. Jadi di sini DJP mengajak inisiatif dari wajib pajak untuk membayarkan pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Jadi itulah poin atau produk hukum dari SP2DK. Tapi dalam hal ternyata berdasarkan dugaan
belum dipenuhi kewajiban perpajakan, WP dapat membuktikan bahwa telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan pajak yang berlaku, maka sebenarnya nanti dapat disimpulkan bahwa WP tersebut telah patuh, jadi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan. Jadi dalam hal ini ya tidak ada yang perlu dilakukan pelunasan pajak yang diduga belum disetor ke negara. Jadi jika terbukti melalui diskusi ataupun melalui proses pembuktian dari dokumen komersil maupun legal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perpajakan, maka tidak ada yang perlu dibayar ataupun dilakukan pembetulan SPT. Nah, dalam hal memang dugaan tersebut benar, artinya WP belum memenuhi kewajiban pajak, maka proses yang ditawarkan yang tadi adalah seperti poin pertama, yaitu terkait melakukan pembetulan SPT dan melunasi pajak yang harus dibayar. Tapi WP sendiri memilih untuk tidak melakukan pembetulan. Nah, dalam hal ini sebenarnya proses lanjutannya adalah dari tim SP2DK tersebut akan mengusulkan pemeriksaan khusus. Jadi mungkin dari wajib pajak yang hadir di sini jangan kaget kalau banyak mendapatkan surat perintah sedang untuk tahun-tahun pajak sebelum tahun 2020 ini mendapatkan surat perintah pemeriksaan pajak khusus. Jadi ini merupakan langkah ataupun tindak lanjut dari respon wajib pajak dalam proses SP2DK, proses penyelesaian SP2DK tersebut. Jadi inilah poin penting yang mungkin harus digarisbawahi sebelum kita menentukan strategi apa sih yang kita bisa lakukan ketika mendapatkan SP2DK. Oke. Nah, mungkin ini gambaran ataupun alur penyelesaian sengketa pajak ya yang dimulai dari adanya surat permintaan data dan keterangan ya atau SP2DK sampai sengketa pajak tersebut menjadi inkrah. Jadi ini kami sajikan alur penyelesaian sengketanya. Jadi dalam hal tadi SP2DK responnya adalah tidak mau atas dugaan yang terbukti benar belum dilakukan kewajiban perpajakan sesuai aturan, maka seharusnya WP membetulkan dan melunasi kurang bayarnya. Tapi wajib pajak tidak melakukan itu, maka dalam hal ini data yang dimiliki oleh KPP atau tim SP2DK menjadi tidak terkonfirmasi mau diapakan gitu ya atas isu yang ada di SP2DK. Jadi karena tidak terkonfirmasi dengan adanya pembetulan pajak itu tidak dilakukan, maka tim SP2DK DJP akan mengusulkan pemeriksaan khusus. Nah, kalau kita lihat pemeriksaan atau tax audit, ini jangka waktunya ya bisa paling lama 24 bulan ya. Bisa. Jadi tergantung jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan. Jadi
ini proses yang tidak cepat ya istilahnya, membutuhkan waktu maupun membutuhkan biaya yang mungkin tidak sedikit gitu ya. Jadi benar-benar waktu yang lama dan costly secara biaya di wajib pajak. Jadi setelah proses pemeriksaan selesai, terbit SKP ya istilahnya, surat ketetapan pajak. Nanti dalam hal WP setuju, maka sebenarnya proses bisa terhenti sampai proses pemeriksaan. Tapi dalam hal sengketa tersebut tidak WP berpendapat tidak setuju dengan pendapat tim pemeriksa, maka akan dilakukan upaya hukum ya. Upaya hukum apa aja yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan terbitnya SKP atau produk dari produk hukum dari hasil pemeriksaan tersebut, yaitu pertama mungkin bisa minta terkait pembatalan SKP atau STP tidak benar, ataupun penghapusan atau pengurangan sanksi pajak dalam SKP atau STP, ataupun biasanya dilakukan melalui proses keberatan ya. Nah, upaya hukum ini, keberatan ini masih di level Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jangka waktu penyelesaiannya pun diperkirakan 15 bulan ya setelah tanggal produk hukum tersebut. Jadi akan bertambah lagi jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut. Nah, kalau proses keberatan tersebut DJP berpendapat menolak, maka putusan tersebut wajib pajak bisa mengajukan sengketa tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke pengadilan pajak. Jadi di sini dalam hal kita tidak setuju ya ke pengadilan pajak, tapi dalam hal kita setuju maka proses bisa terhenti di proses keberatan ya. Nah, kalau kita lanjut, maka pengadilan pajak, di proses pengadilan pajak itu bisa kita melalui proses banding maupun gugatan sebenarnya. Itu yang ada dalam tingkat pengadilan pajak. Jadi jangka waktu penyelesaiannya pun diperkirakan lebih dari atau sama dengan 21 bulan untuk proses banding sejak tanggal keputusan yang diajukan upaya hukum ya. Jadi sejak cap gitu ya terbit. Dan jangka waktu penyelesaian untuk gugatan itu 10 bulan atau lebih ya. Nah, dalam hal proses pengadilan pajak telah memutuskan bahwa menyetujui proses banding, maka sebenarnya telah selesai. Tapi pasti ada upaya hukum dari DJP untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu MA. Itu bisa dilakukan oleh DJP. Namun dalam hal putusan PP menolak, maka wajib pajak pun bisa mengajukan sengketa pajak tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu MA. Nah, dalam hal ini wajib pajak dapat menempuh proses peninjauan kembali ya. Jadi di sini jangka waktu penyelesaiannya pun diperkirakan 10 bulan atau lebih. Dan ini merupakan proses yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dimulai dari SP2DK. Jadi
Ini yang perlu dipikirkan oleh wajib pajak sebelum merespon atau menanggapi SP2DK dan isu pajak yang ada di SP2DK tersebut. Jadi ini merupakan salah satu background yang mungkin bisa dianalisis ya untuk kepentingan merespon SP2DK tersebut. Oke. Nah, bagaimana strateginya? Yaitu pertama, kita melakukan identifikasi temuan dalam SP2DK tersebut. Jadi kalau kita nerima SP2DK, maka kita harus melihat sebenarnya isu pajak yang ada di SP2DK itu apakah mirroring dengan temuan pemeriksaan sebelumnya atau ini merupakan isu baru. Jadi kita bisa melihat ya dari hal tersebut. Jadi kita bedakan kalau memang new issue maka bisa kita cek lebih lanjut ke langkah berikutnya. Tapi dalam hal ini kita perlu mengidentifikasi apakah mirroring atau new issue. Nah, dilanjutkan setelah adanya identifikasi tersebut, sebenarnya isunya apa aja sih yang ada di SP2DK? Nah, besaran isu yang ada di SP2DK itu yaitu terkait ekstualisasi. Ini perbandingan data antara SPT massal maupun SPT tahunan ataupun audit report. Jadi memang secara data merupakan data yang bersumber dari wajib pajak tersebut. Jadi ini yang lazim dilakukan dalam SP2DK. Nah, yang selanjutnya yaitu komparasi dengan data dari sistem dan eksternal. Jadi dari sistem eksternal, misalkan penggunaan data eksternal lainnya, contoh data dari sistem bea dan cukai. Nah, ini bisa juga dilakukan perbandingan langsung dengan data yang ada atau dimiliki dalam sistem informasi DJP. Jadi bisa membandingkan jumlah ekspornya atau jumlah impornya gitu ya, dan jumlah pajak yang telah dilunasi atau dibayarkan. Nah, itu merupakan komparasi baik maupun bisa dari data eksternal lainnya, yaitu dari asosiasi maupun dari internet yang sumbernya pasti akan ditulis dari SP2DK, dan wajib pajak juga pasti akan mendapatkan background sumber dari temuan yang ada di SP2DK tersebut. Oke. Nah, isu selanjutnya yaitu terkait transaksi afiliasi. Jadi kalau kita bicara transaksi afiliasi, pasti mereka akan meminta terkait kepatuhan kita atas penerapan PMK 213 dan kewajiban pajak lainnya. Jadi misalkan di sana ada transaksi afiliasi berupa jasa, maka nanti juga akan ditanya terkait kewajiban pajak PPh 26 maupun VAT offshore-nya. Itu bagaimana. Jadi itu yang berhubungan dengan transaksi afiliasi. Selain terkait compliance atas PMK 213 tersebut. Nah, ini merupakan isu yang juga sering ditanyakan. Selain itu, ada isu pajak lainnya yang mungkin ditanyakan untuk beberapa wajib pajak. Artinya penerapannya mungkin spesial untuk wajib pajak tertentu. Misalkan penerapan debt equity ratio, terus DIM dividen, dan penerapan fasilitas pajak di masa COVID ataupun penerapan fasilitas pajak lainnya. Jadi itu yang akan ditanyakan atau yang ada dalam temuan SP2DK lainnya. Ini baru sekedar contoh yang dapat saya gambarkan terkait isu-isu yang mungkin muncul ya dalam SP2DK. Jadi setelah kita identifikasi mirroring new issues, selanjutnya kita melakukan pengujian
pengujian itu jika mirroring maka kita harus mengecek data dokumen legal, komersil maupun data pajak beserta kesesuaian dengan penerapannya peraturan perpajakan yang berlaku ya. Jadi itu yang harus dipastikan jika mirroring, karena bisa jadi kesalahan yang ditemukan di pemeriksaan sebelumnya bisa jadi terulang di tahun pajak setelahnya ya, masih belum dibetulkan, tapi bisa jadi WP telah membetulkan, maka itulah yang harus kita cek. Jadi isunya apakah masih berlanjut di tahun pajak setelahnya ataupun ternyata memang belum ada upaya pembetulan dari proses atau temuan pemeriksaan sebelumnya gitu. Jadi hal ini akan lebih mempercepat atau mempermudah wajib pajak untuk mengidentifikasi apakah kita sudah patuh atau masih belum patuh gitu. Nah, selanjutnya terkait pengujian atas new issue. Jadi dalam hal di SP2DK itu merupakan isu baru, maka kita harus mengecek data dokumen legal, komersil, dan pajak. Nah, kalau dalam hal ini jika berdasarkan legal, komersil, dan pajak telah sesuai, maka kita dalam hal ini harusnya tidak ada isu ya. Namun biasanya jika kita telah patuh, biasanya yang di-compare adalah data lawan transaksi kita. Jadi kita sendiri bisa jadi tidak bisa mengkonfirmasi temuan dalam SP2DK tersebut, karena data yang digunakan DJP itu berasal dari lawan transaksi kita. Jadi hal ini yang mungkin akan mempersulit proses pengujian. Jadi kita harus membuktikan paling dari sudut pandang wajib pajak sendiri gitu ya. Jadi kalau proses atau isu itu ada di lawan transaksi kita, ya paling kita cuma bisa dari sisi wajib pajak telah memenuhi kewajiban ataupun pelaksanaan administrasi perpajakan secara benar gitu. Nah, itu terkait pengujian atas new issue. Jadi sepanjang data-data dari legal, komersial, dan pajak telah sesuai, maka seharusnya tidak ada isu ataupun dugaan itu bisa kita jawab secara tepat ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pengujian atas temuan yang ada di SP2DK, selanjutnya adalah komunikasi intensif terkait isu tersebut kepada tim SP2DK. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa dalam SP2DK ini sebenarnya timnya bisa jadi hanya AR dan KASI maupun melibatkan tim pemeriksa. Jadi dalam hal melibatkan tim pemeriksa biasanya dikategorikan WP strategis ya. Jadi di sana sudah ada dugaan yang sangat kuat ya bahwa belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Jadi dalam hal ini isu yang ada di SP2DK menjadi lebih komprehensif biasanya, lebih menyeluruh terkait isu-isu yang ingin dimintakan klarifikasi kepada wajib pajak tersebut. Jadi pada saat komunikasi itulah sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh DJP, baik ini dari AR, kasih konsultasi, maupun dari tim pemeriksa sebagai bagian dari tim SP2DK tersebut. Jadi kita ingin melihat sebenarnya sisi pembuktian seperti apa yang mereka inginkan. Itu juga perlu kita minta klarifikasinya, karena bisa jadi apa yang mereka inginkan itu berbeda dengan pendekatan pembuktian yang kita jalankan. Ya,
ini merupakan sarana kita untuk menghindari adanya dispute yang berkepanjangan. Ya. Setelah kita melakukan komunikasi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan fokus ke penyelesaian isu. Jadi di penyelesaian isu ini kita harus membawa dokumen atau evidence terkait dengan isu pajak tersebut, dan kelengkapannya pun kita harus pastikan. Jadi hal ini agar tidak terjadi pelebaran isu lainnya, yaitu terkait pembuktian. Jadi panjang pembuktian itu telah cukup dan memadai, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk DJP menolak argumentasi dari WP tersebut. Jadi fokus penyelesaian ini merupakan hal yang harus kita pahami. Jika memang dari analisis pengujian kita memang belum memenuhi kewajiban perpajakan, sebaiknya kita di sini harus menghitung sebenarnya berapa sih resiko pajak yang akan menjadi beban bagi wajib pajak dalam proses P2DK. Karena kan kalau kita balik ke alur penyelesaian sengketa itu panjang ya. Jadi kalau memang secara dokumentasi itu sudah terbukti belum dilaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sebaiknya dilaksanakan. Karena kan di sini kita mementingkan dokumentasi yang benar ya. Jadi apalagi kasusnya mirroring dengan isu pemeriksaan sebelumnya, dan ternyata memang benar juga kita belum melaksanakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Jadi isu yang sebenarnya berlanjut dari tahun atau dari temuan pemeriksaan sebelumnya. Ini mungkin akan mempercepat proses. Selain itu juga dari sisi sanksi administrasi bisa jadi lebih ringan untuk penerapannya. Jadi ya walaupun secara SP2DK tidak ada produk hukum, dan tidak ada jaminan bahwa tahun yang sudah dikeluarkan SP2DK maka tidak akan dilakukan pemeriksaan, sebenarnya tidak ada jaminan untuk hal tersebut. Jadi SP2DK ini merupakan salah satu sarana untuk pengawasan terkait perluasan basis pajak maupun untuk penerimaan negara. Jadi itu yang harus dijadikan atau di point out oleh setiap wajib pajak. Oke, itu terkait agenda pertama kita, yaitu SP2DK telah selesai. Jadi dalam hal ini agenda selanjutnya adalah terkait super tax deduction ya. Jadi kalau kita bicara super deduction facility ini, sebenarnya yang memayungi adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019. Jadi di PP tersebut memiliki latar belakang, yaitu untuk pertama meningkatkan atau mendorong investasi pada industri padat karya. Jadi tujuan adanya penerbitan PP 45 yaitu untuk meningkatkan atau mendorong investasi pada industri padat karya. Selain itu juga untuk program penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Jadi selain penciptaan lapangan kerja juga untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Nah, selanjutnya juga untuk peningkatan SDM berkualitas dengan melibatkan peran dunia usaha atau industri. Nah, selain itu, yaitu untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Selanjutnya, latar belakang yang terakhir yaitu untuk mendorong peran dunia usaha untuk lebih aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development, aktivitas R&D. Jadi ini merupakan latar belakang ya dan terbitnya PP 45 tahun 2019 yang nantinya fasilitas pajaknya ada beberapa fasilitas yang diturunkan dalam PMK, yaitu pertama PMK 128 tahun 2019 ini fasilitasnya yaitu pengurangan penghasilan bruto ya. Selanjutnya bagi siapa sih? Yaitu bagi WPDN yang melaksanakan kegiatan sehubungan dengan praktik kerja, magang, dan atau pembelajaran. Nah, ini yang di cover atau yang dijelaskan dalam PMK 128 dan pengurangannya sampai dengan 200% dari biaya tersebut ya. Jadi dari biaya praktik kerja, magang atau pembelajaran nanti pengurangannya bisa didapat sampai dengan ya 200%. Nah, ini aturan ini menjelaskan lebih detail bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu dalam PMK 128. Nah, poin kedua yaitu terkait adanya fasilitas pengurangan penghasilan neto. Jadi siapa saja yang berhak, yaitu bagi WPDN yang melakukan penanaman modal aktiva tetap berwujud termasuk tanah pada industri padat karya. Jadi itu subjek pajaknya pengurangannya besarnya 60% dari penanaman modal dibebankan selama 6 tahun sebesar 10% per tahun. Ya, proses untuk PMK 16 proses lebih detailnya ada di PMK 16. Nah, PMK 130 ini juga terkait fasilitas pajak yaitu pengurangan PPh badan. Jadi bagi WP badan yang melakukan penanaman modal baru dengan jumlah tertentu pada industri pionir. Oke, jadi itu subjek pajak yang berhak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan. Nah, pengurangannya sebesar 50-100% selama jangka waktu tertentu dari sebesar 25-50% selama 2 tahun setelah masa jangka waktu sebelumnya berakhir. Ya, itu merupakan fasilitas yang didapat dan telah dikeluarkan terkait adanya PP 45 2019. Nah, fasilitas yang terakhir yang merupakan agenda kita hari ini yaitu terkait PMK 153 tahun 2020. Nah, ini merupakan pengurangan penghasilan bruto. Itu bentuk fasilitasnya bagi WPDN yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Nah, pengurangannya sampai dengan 300% biaya litbang tersebut. Oke. Nah, fokus kita hari ini yaitu untuk PMK 153 2020. Oke, berdasarkan PMK 153 2020 ini subjeknya tadi yaitu WPDN yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Nah, kalau kita bicara bentuk fasilitasnya yaitu
Di sini 100% merupakan deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Ini dapat dikurangkan setiap tahun ya atas biaya litbang tersebut. Nah, sisanya dari yaitu kenaikan 200%-nya merupakan akumulasi biaya litbang dalam jangka waktu tertentu. Nah, dibebankan sejak pendaftaran HAKI atau komersialisasinya ya. Itu merupakan bentuk fasilitasnya. Selanjutnya, nah kalau kita bicara HAKI ini dalam peraturan ini mencakup dua, yaitu paten dan hak perlindungan varietas tanaman atau PVT. Jadi dalam hal ini merupakan, kalau paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, kalau yang PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak ya, perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Jadi dua hal inilah yang menjadi dasar ya nanti untuk penentuan mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200%. Jadi patokan ini harus dipahami. Oke. Nah, ini adalah tambahan pengurangan penghasilan bruto 200%, paling tinggi ya 200%, yang bisa didapatkan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan R&D ya. Jadi di sini maksimal 200% merupakan akumulasi dari biaya penelitian dan pengembangan. Nah, ini dapat digunakan selama 5 tahun pajak terakhir ya. Jadi atas biaya tersebut nanti akumulasinya untuk 5 tahun pajak terakhir sejak pendaftaran HAKI ya, atau komersialisasinya. Jadi mana yang terlebih dahulu. Oke, nah untuk mendapatkan 50% pertama, nah, di sini jika penelitian atau pengembangan tersebut menghasilkan HAKI yang didaftarkan di Indonesia. Jadi sampai dengan HAKI tersebut didaftarkan di Indonesia, maka wajib pajak tersebut berhak mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto 50% dari akumulasi biaya litbang tersebut. Nah, tambahan 25%-nya jika litbang menghasilkan HAKI yang juga didaftarkan di luar negeri. Jadi akan meningkat dari 50% menjadi 75% jika telah didaftarkan di Indonesia dan juga didaftarkan di luar negeri. Nah, akan mendapatkan 175%, tambahan lagi 100% jika tambahan kenaikan 100% jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi ya. Jadi jika komersialisasi sendiri itu merupakan kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan atau jasa hasil penelitian dan pengembangan. Jadi itu merupakan tahap komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam PMK 153. Nah,
akan mendapatkan penuh 200% tambahan pengurangan bruto, yaitu dengan kenaikan 25% sisanya jika Litbang memenuhi satu atau beberapa ketentuan di atas dilakukan bersama dengan lembaga Litbang pemerintah dan atau lembaga pendidikan tinggi. Jadi maksimal 200% ini tambahan pengurangan penghasilan bruto merupakan fasilitas yang diberikan oleh DJP, yaitu untuk meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Jadi apalagi dalam hal ini kita dalam masa pandemi, DJP juga dengan aturan ini mendorong setiap wajib pajak untuk berusaha meningkatkan research and development-nya, terutama untuk pembuatan antivirus ya, vaksin ya, pembuatan vaksin COVID-19 ya. Jadi ini merupakan suatu bentuk dukungan dari DJP untuk meningkatkan kegiatan aktivitas R&D di Indonesia. Oke. Nah, dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% itu nanti akan dilihat maksimalnya. Jadi ada maksimal, penghitungan maksimalnya yaitu 40% dari nilai penghasilan kena pajak ya. Jadi kalau nanti dihitung dalam PPh Badan, penghasilan kena pajak tersebut akan dikalikan 40%. Nah, jika biaya akumulasi tersebut lebih tinggi dari 40%, maka bisa dibebankan di tahun-tahun berikutnya. Namun, jika berada di bawah 40% dari nilai penghasilan kena pajak tahun tersebut, maka tambahan pengurangan yang dibebankan itu bisa seluruhnya dibebankan dalam 1 tahun pajak tersebut ya. Jadi itu ada ketentuan lebih lanjut terkait pengurangan, yaitu super deduction facility-nya. Itu cara penghitungannya. Nah, selanjutnya adalah terkait persyaratan penelitian dan pengembangannya. Subjeknya ternyata ada yang dikecualikan, yaitu selain WP yang PKP-nya dihitung berdasarkan kontrak. Jadi ini pengecualian subjeknya, yaitu WP yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum PPh. Bisa berupa kontrak bagi hasil atau kontrak karya maupun kerjasama pertambangan. Nah, itu yang dikecualikan dalam Litbang super deduction facility ini. Nah, selain itu bicara jenis termasuk dalam fokus dan tema sesuai lampiran A PMK ini. Jadi kalau kita bicara temanya apa aja, itu di sini mengatur R&D ini harus masuk dalam tema yang tercantum dalam PMK 153. Temanya yaitu terkait makanan atau pangan, terkait farmasi, kosmetik, terus terkait juga tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, alat transportasi, terus elektronika dan telematika, energi, barang modal, komponen dan bahan penolong, agroindustri, logam dasar dan bahan galian bukan logam, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, dan pertahanan
dan keamanan. Itu merupakan jenis atau tema atau fokus yang diharapkan oleh pemerintah dapat berkembang aktivitas R&D-nya. Nah, kalau kita bicara waktu, kapan sih biaya ini bisa dilaksanakan, yaitu penelitian dan pengembangan mulai dilaksanakan sejak berlakunya PP 45 2019. Nah, dalam hal litbang dilakukan sebelum PP 45 namun belum didaftarkan HAKI atau komersialisasinya, dapat menerima fasilitas tambahan pengurangan maksimal 200% biaya akumulasi litbang dengan ketentuan khusus. Nanti ketentuannya akan dijabarkan. Nah, kriterianya yang pasti aktivitasnya bertujuan untuk memperoleh penemuan baru, konsep atau hipotesa original. Nah, selain itu hasil akhir tidak pasti. Ini menjadi kriteria juga, terencana dan memiliki anggaran. Dan hasil akhir bisa ditransfer secara bebas, diperdagangkan di pasar. Nah, ini kriteria dari litbang. Oke. Selanjutnya, pendaftaran HAKI. WP atau wajib pajak pelaksana litbang wajib mendaftarkan HAKI atas namanya. Bisa sendiri maupun kolektif, ya, bisa bersama-sama. Nah, HAKI tidak dapat dialihkan ke pihak lain kecuali pengalihan dilakukan setelah masa perlindungan HAKI berakhir. Ini merupakan kategorinya juga ya. Jadi kalau sudah berakhir, nah itulah yang HAKI-nya menjadi tidak boleh mendapatkan fasilitas ya. Nah, dalam hal HAKI telah dialihkan sebelum masa perlindungan berakhir dan penerima HAKI memanfaatkan fasilitas yang dijelaskan sebelumnya, nanti fasilitas yang dimanfaatkan akan diperlakukan sebagai pendapatan kena pajak di tahun pajak saat pengalihan dilakukan. Nah, ini adalah implikasinya ya. Jika belum berakhir tapi tetap mengalihkan dan memanfaatkan fasilitas pajak tersebut, maka nanti di DIN akan diperlakukan sebagai pendapatan kena pajak atas fasilitas yang dimanfaatkan tersebut. Nah, dikomersialisasi ini dilakukan oleh wajib pajak pelaksana litbang. Tahap komersialisasi ini bisa dilakukan oleh WP lain. Fasilitas tetap hanya diberikan WP pelaksana litbang ya. Syaratnya WP pelaksana litbang telah mendapatkan HAKI. Yang kedua, WP pelaksana litbang harus mendapatkan penghasilan sebenarnya atau seharusnya atas pemanfaatan HAKI dari WP lain yang mengkomersialisasikan. Itu merupakan kriteria lanjutan ya untuk mendapatkan fasilitas ya. Nah, bicara tentang biaya apa aja yang terkait aktivitas R&D tersebut yang mendapatkan fasilitas, yaitu yang pertama yaitu aktiva selain tanah dan bangunan berupa depresiasi tangible atau intangible asset dan biaya penunjang, yaitu terkait biaya air atau PDAM, listrik, bahan bakar maupun biaya maintenance. Itu yang dimaksud dalam biaya yang berhak atau diperbolehkan mendapatkan fasilitas. Yang kedua, barang atau bahan, yaitu goods atau material itu masuk. Gaji, honor atau sejenisnya untuk pegawai, peneliti, perekayasa yang dipekerjakan itu boleh masuk dalam komponen R&D. Selain itu, pengurusan HAKI juga masuk dalam kategori mendapatkan fasilitas ini.
Yang terakhir adalah imbalan pada lembaga litbang atau pendidikan tinggi di Indonesia yang dikontrak dan tidak memiliki hak atas hasil litbang. Jadi kalau memiliki hak atas hasil litbang menjadi tidak boleh ya, dan tidak berhak mendapatkan fasilitas ini. Nah, kalau bicara biaya yang dikategorikan atau yang tidak mendapatkan fasilitas ini, yaitu dalam hal penyesuaian produk yang telah ada dan komersialisasi produk. Nah, di sini nanti meliputi kegiatan penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi atau komersial. Nah, QC komersial ini juga menjadi non-deductible. Selanjutnya, perbaikan selama produksi komersial, improvement rutin produk, adjustment atas permintaan khusus, pelanggan sebagai bagian kegiatan komersil, perubahan rancangan secara periodik, rancangan rutin dari peralatan dan cetakan, rekayasa konstruksi dan rancangan bangun, sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali atau startup of facility dan peralatan, dan atau market research. Jadi market research menjadi bukan komponen litbang ya. Oke, terkait dengan pembebanan biaya. Nah, di sini diatur sesuai proposal dalam hal dilakukan bersama berdasarkan masing-masing proposal wajib pajak. Jadi di sini proposalnya jika dilakukan bersama-sama maka setiap wajib pajak tersebut harus melaporkan proposalnya masing-masing ya. Jadi kalau dilakukan bersama-sama. Nah, pembebanannya jika pembebanan tidak dapat dipisahkan maka akan dilakukan proporsional sesuai dengan pemanfaatan dan penugasan. Ya. Terus terkait aktiva tidak mencakup aktiva penanaman modal yang memperoleh fasilitas, ya, yaitu fasilitas bidang usaha atau daerah tertentu sesuai Undang-Undang PPH pasal 31A dan industri padat karya yaitu dalam PP 45 pasal 29A. Oke. Itu terkait pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya yang tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian penanaman modal. Nah, kalau kita bicara ketentuan khusus atau permohonan, ini kerjasama litbang dengan satu atau lebih wajib pajak, masing-masing WP menanggung sebagian atau seluruhnya biaya litbang. Nah, satu proposal itu akan memuat rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung setiap wajib pajak. Nah, penyampaian proposal dilakukan masing-masing WP dan perhitungan fasilitas tambahan 200% berdasarkan akumulasi biaya masing-masing WP berbasis penghitungan dari kepemilikan HAPI atau komersialisasi masing-masing WP. Jadi berbasis persentase. Nah, bagaimana sih prosedurnya untuk mendapatkan pengurangan penghasilan bruto 100% biaya litbang? Yang pertama yaitu pengajuan permohonan. Itu bisa dilakukan via OSS, online single system, online single submission. Itu atau jika memang belum dapat dilaksanakan secara OSS maka bisa secara langsung, ya.
atau berada di luar jaringan OSS. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, pengajuan itu berisi proposal dan surat keterangan fiskal dalam pengajuan tersebut. Nah, penelitian kesesuaian proposal dengan ketentuan itu oleh kementerian yang menangani ilmu pengetahuan dan teknologi dan kementerian atau lembaga pemerintah sesuai tema. Jadi setelah diajukan maka akan dilakukan penelitian dan akan diberitahukan hasilnya. Jika mendaftar via OSS maka akan diberitahukan melalui OSS. Jika di luar jaringan OSS maka akan diberikan surat pemberitahuan ya secara langsung. Nah, ini hasil dari prosedur untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto 100% biaya R&D. Nah, setelah di-approve, sebenarnya ada kewajiban tambahan bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu dengan menyampaikan laporan biaya R&D tersebut setiap tahun pajak maksimal saat penyampaian SPT tahunan. Nah, dalam hal ternyata WP lupa atau tidak memenuhi, maka nanti akan mendapatkan surat teguran. Nah, dalam surat teguran itu akan diminta menyampaikan atau melengkapi laporan litbang tersebut paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan. Itu merupakan salah satu requirement yang harus dipenuhi oleh WP. Nah, kalau bicara terkait prosedur pemohonan fasilitas untuk pengurangan penghasilan bruto maksimal 200 tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% yang bersumber dari akumulasi biaya litbang, itu prosedurnya yaitu melalui pengajuan ya tadi sama ya OSS atau langsung. Nah, ini dengan laporan dan bukti perolehan haki atau komersialisasi. Jadi bukti tersebut yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto 200% tersebut. Nah, setelah diajukan akan diteliti, prosesnya sama sesuai dengan kementerian terkait yang temanya juga akan disesuaikan. Kementeriannya tema apa, kementerian apa nanti disesuaikan. Setelah itu tindak lanjutnya adalah hasilnya. Hasilnya apakah akan diberitahukan telah sesuai hasil penelitiannya kesesuaian realisasi. Jadi isinya dapat berupa pernyataan dapat menggunakan fasilitas, terus nanti juga diberitahukan besaran presentasi yang dapat dimanfaatkan WP. Apakah 50%, apakah 75% tambahan ataupun 175% tambahan, nah, ataupun maksimal di 200% tambahan. Itu semua yang diberitahukan dari proses pengajuan fasilitas tambahan 200% tersebut. Dan juga diberitahukan juga tahun dapat memulai memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi hal tersebutlah yang akan diberitahukan kepada WP. Jadi dengan adanya pemberitahuan tersebut seharusnya WP akan lebih clear ya, atau lebih akan tahu bagaimana memanfaatkan tambahan super deduction 200% tersebut. Nah,
selanjutnya juga menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan fasilitas. Nah, nanti ya, tiap tahun pajak maksimal saat penyampaian SPT tahunan, atau jika tidak akan mendapat surat teguran, ya, sama paling lama 14 hari sejak teguran disampaikan. Nah, selanjutnya penyesuaian wajib pajak yang melakukan litbang yang dilakukan sebelum PP 45 2019. Ini dapat memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto kurang dari atau paling maksimal 200% akumulasi biaya litbang bila belum mendaftarkan HAPI atau komersialisasi stage, itu belum mencapai, ya. Jadi di sini prosedurnya, permohonan diajukan paling lambat 8 Januari 2021, nanti dilampirkan dengan proposal penelitian dan laporan kegiatan dan hasil sementara sampai tanggal pengajuan permohonan, dan juga surat keterangan fiskal menjadi lampiran tambahan juga. Nanti akan diteliti, selanjutnya akan memperoleh pemberitahuan dan menyampaikan laporan biaya litbang. Ini jika disetujui sebelum saat penyampaian SPT tahun 2020, ya, maka menyampaikan laporan biaya litbang tahun 2019 paling lambat saat penyampaian SPT tahunan 2020. Tapi kalau setelah menyampaikan SPT 2020, maka menyampaikan laporan biaya litbang tahun 2019 dan 2020 paling lambat 3 bulan sejak diterimanya pemberitahuan kesesuaian tersebut, ya. Nah, di sini juga selain DJP memberikan fasilitas, DJP juga memberikan batasan, ya, akan melakukan koreksi fiskal atas fasilitas tambahan pengurangan 200% dari penghasilan bruto. Hal ini dilakukan DJP dalam hal yaitu WP memperoleh pemberitahuan kesesuaian sehubungan dengan 100% biaya litbang dan atau 200% akumulasi biaya litbang, namun membebankan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Jadi kalau belum memperoleh pemberitahuan kesesuaian, maka jangan memanfaatkan fasilitas tersebut dalam menghitung SPT, menghitung penghasilan kena pajak dalam SPT badan. Nah, yang selanjutnya yaitu WP tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya litbang dan atau laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto. Ya, jadi jika tidak, maka akan dilakukan koreksi atas biaya tambahan pengurangan 200% dari penghasilan bruto tersebut. Yang ketiga yaitu jika WP tidak melaporkan besaran dan jenis biaya litbang dengan benar. Jadi kalau memang terbukti, maka DJP berhak melakukan koreksi atas pengurangan 200 tambahan pengurangan 200% tersebut. Oke, saya rasa demikian penjelasan maupun pemaparan dan analisis terkait dengan materi hari ini. Demikian Event SF Consulting pre-morning briefing dengan topik How to deal with SP2 data dan update risiko deduction facility untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nantikan event pre-morning briefing berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe dan stay healthy.